Brawijaya V, sebuah nama yang menjelma bagai bara polemik di tengah catatan emas sejarah Nusantara. Setiap jengkal kisahnya selalu menyulut api perdebatan yang tak pernah padam. Sosok sang penguasa seakan lenyap, terhapus dari barisan prasasti suci para raja. Namun, namanya tetap abadi dalam ingatan pujangga. Ketika sebuah kisah menjadi samar, satu hal yang banyak dicatat, bahwa bayang-bayang keruntuhan penguasa peradaban Jawa mengiringi takdir Brawijaya V sebagai raja terakhir Majapahit. Brawijaya V, nelangsa akhir Majapahit. Sejarah menulis, Brawijaya bukanlah nama pemimpin, melainkan sebuah gelar bagi penguasa Majapahit. Namun babat Tanah Jawi punya cerita lain. Kitab ini mengunci satu nama di antara penyandang Brawijaya, yaitu Brawijaya V. Dialah raja terakhir yang menduduki singgasana Majapahit dari tahun 1468 hingga tahun 1478. Brawijaya V dikenal sebagai raja yang memiliki 117 anak dari beberapa istri dan banyak selir. Dari garis keturunannya lahirlah pemimpin-pemimpin penting yang kelak membangun dinasti baru. Ironisnya, merekalah yang mengakhiri era Majapahit sebagai penguasa peradaban Jawa. Raden Patah, putra Brawijaya V dari selir asal Tiongkok, meruntuhkan kekuasaan ayahnya sendiri. Penuh konflik internal, saat itu situasi politik Majapahit sangat rapuh. Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak demi membawa arah yang dianggapnya lebih baik bagi rakyat banyak. Pengaruh Demak di dua pelabuhan besar perlahan merebut perekonomian Majapahit. Puncaknya, serangan dari Demak membuat Majapahit kehilangan pusat kekuasaan. Istana di Trowulan ditinggalkan. Para bangsawan tercerai-berai dan mengamankan diri ke Pulau Bali. Ada begitu banyak kabar burung tentang akhir hayat Brawijaya V. Dikisahkan perbedaan keyakinan antara sang Prabu yang memeluk Hindu dan Raden Patah yang mengimani Islam membuat hubungan ayah dan anak ini merenggang dan sunyi. Tak ingin ada paksaan untuk mengkhianati para dewa, sang ayah memutuskan pergi dari istana. Waktu berputar, sudah saatnya Majapahit memudar. Sebuah kepasrahan yang lahir dari ketenangan dan penyerahan diri pada zaman menjadi sepenggal kebijaksanaan yang tersisa. Gunung Lawu akhirnya menjadi tempat sakral di mana Brawijaya V memilih untuk moksa. Melepaskan hal duniawi dan kembali ke nirwana demi menyatu dengan Sang Hyang Widi. Dalam versi lain, jejak Brawijaya V tertinggal di pantai Ngobaran. Di tengah deburan ombak, sang Prabu melakukan pati obong, melebur raga dalam api demi mengecoh musuh. Meninggalkan abu hitam di atas hamparan pasir yang menutupi tapak kesunyian moksanya di Goa Langsa. Namun, angin legenda berembus ke arah berbeda. Di tengah pelarian, takdir mempertemukan sang Prabu dengan Sunan Kalijaga, sosok yang menuntun jiwanya memeluk keyakinan yang sama dengan sang putra Raden Patah.
Kini, di bawah langit Trowulan, makam panjang Trowulan menjadi saksi bisu, tempat peristirahatan terakhir Prabu Brawijaya. Disinilah kisah raja terakhir Majapahit menemui ujungnya. Kejayaan penguasa Asia akhirnya tunduk pada takdir yang berselimut tabir misteri. Sejarah tidak selalu ditulis untuk memberi semua jawaban, melainkan hadir sebagai ruang sunyi bagi setiap insan untuk memetik kebijaksanaan dari masa lalu.